Bismillahirrahmanirrahim. Cerita novel Suamiku yang Jahat Selalu Merayuku. Bab 31. Kalahkanlah aku kalau kamu memiliki kemampuan. Hubungan yang terjalin di antara Lisa dan Freddy hampir telah diketahui oleh semua orang di dalam perusahaan. Lisa bermaksud untuk mempublikasikan mengenai hubungan mereka dan Freddy juga tidak berusaha menghentikan atau menyangkalnya. Maka hal itu telah mengindikasikan adanya hubungan di antara mereka berdua. Saat ini Lisa bukan hanya seorang sekretaris, namun mungkin saja bakalan menjadi nyonya muda keluarga budiman. Banyak orang yang kini lebih bersikap sopan kepadanya, di kantor dia lebih memiliki muka. Ketika Freddy kembali ke kantor, lalu ada orang yang datang menanyainya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Lisa, kamu dengan Presiden Budiman keluar pergi makan makanan enak apa? Kami semua merasa sangat iri kepadamu." Lisa melirik sekilas ke arah Chelsea dan menjawabnya sambil tersenyum, "Tidak ada spesial, semuanya hanyalah menu makanan biasa, burung dara goreng, ayam kukus putih ala Hainan dan udang jumbo rebus." "Wah, itu semua adalah makanan kesukaanmu?" Wajah Victoria menunjukkan ekspresi kagum terhadapnya. "Presiden Budiman memperlakukanmu dengan sangat baik." Lisa hanyalah tersenyum simpul lalu secara tanpa sadar dia mengutak-atik kuku-kuku jari tangannya yang sangat cantik dibuatnya. Dia sebenarnya tidak mengucapkan sepatah kata apapun, namun sekarang di pandangan orang-orang itu seperti mengiyakan. Victoria lalu bertanya lagi, "Kakak Lisa, kamu dengan Presiden Budiman kapan berencana menikah?" Lisa yang sedang mengutak-atik kuku-kuku jari tangannya yang indah itu sontak agak sedikit tersedak ketika memikirkan akan hal ini. Kalau bukan karena Chelsea, sudah sejak lama dia telah menjadi nyonya muda keluarga Budiman. Itu semua gara-gara dia yang telah menghalangi jalannya. Demi menjaga citra diri yang baik di hadapan Freddy maka dia langsung bertindak sendiri terhadap Chelsea. Namun dia bisa menggunakan seseorang untuk mencelakainya, dia bisa menggunakan seseorang untuk membuatnya tidak bisa bekerja dengan tenang di kantor. Dia lalu tersenyum dengan sangat teramat manis, "Victoria." "Kakak Lisa," balas Victoria dengan ramah. Penerjemah yang baru datang itu sangat tidak tahu aturan. Lisa sengaja memasang tampang yang sedang tidak senang. "Dia sudah membuatmu marah?" "Tidak juga. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi, sekarang sudah waktunya untuk mulai bekerja." Lisa sengaja tidak menyelesaikan kalimatnya, dia tahu kalau Victoria pasti sudah dapat mengerti akan maksudnya. Victoria melirik ke arah Chelsea dan berkata dalam hati, apakah lantas wanita ini tidak mengetahui hubungan di antara Lisa dan Presiden Budiman hingga telah mengganggunya? Mungkin juga dia yang baru masuk bekerja belum mengetahui situasi yang ada di kantor. Kalau dia sampai membuat Lisa merasa terganggu juga mungkin saja. Dia lalu duduk kembali ke meja kerjanya dan dalam hatinya berkata nanti kalau ada kesempatan dia akan memberikan pelajaran kepada Chelsea. Setelah Chelsea habis makan, dia membuang bungkus bekas makanannya lalu pergi ke ruangan dapur untuk pergi mengambil air. Victoria melihat hal itu, dia lalu mengambil gelas tehnya dan mengikutinya pergi ke dapur. Dia sengaja berdiri pas di belakang Chelsea dan dia sengaja maju selangkah ke depan pas ketika Chelsea telah selesai mengisi air dan membalikkan badannya. Chelsea yang tidak mengetahui kalau di belakangnya ada orang lalu bertubrukan dengannya ketika berbalik badan hingga air yang ada pada gelasnya tertumpah membasahi rok yang dikenakan oleh Victoria. "Kamu berjalan tidak memakai mata." Victoria dengan marah membentaknya. Air yang dipegangnya tertumpah membasahi badan orang lain adalah kesalahannya. Lalu dia buru-buru meminta maaf, "Aku minta maaf, aku minta maaf, aku tidak sengaja." "Kalau tidak sengaja lantas kamu bisa menumpahkan air kepadaku." Chelsea terdiam sesaat, tidak disangka orang ini bicaranya sangat tidak enak didengar. "Aku sudah mengatakan minta maaf, aku tidak." Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel Suamiku yang Jahat Selalu Merayuku. Bab 32. Kejadian malam itu. Diam.
Victoria baru saja mau mengeluarkan kata-kata segera dihentikan oleh Lisa. Kita semua bekerja sama-sama di sebuah perusahaan, harusnya saling bertoleransi satu sama lain. Hanya karena tidak sengaja menumpahkan air ke tubuhmu, kamu langsung menjadi begitu ganas hingga berbuat seperti itu. Victoria ingin mengatakan kalau dia sangat takut kalau sampai kebenarannya terungkap, namun dia juga tidak berani untuk menyudutkan Lisa. Dia tidak ingin sampai identitasnya terbongkar. Sekarang sebaiknya berdiam diri sejenak, dengan begini mungkin saja dia masih bisa menyelamatkan diri. Chelsea tidak mengerti interaksi yang terjadi di antara Victoria dan Lisa. Dia hanya merasa kedinginan. Bukan tubuhnya yang dingin, tetapi hatinya yang terasa dingin. Karena dia menikah dengan Freddie, maka begitu banyak orang kini membencinya. Awalnya dia mengira kalau itu hanyalah sebuah pernikahan kontrak yang sederhana, namun tidak disangka mendatangkan begitu banyak kekacauan. Dia tidak habis pikir dan tidak mengerti, sudah tahu kalau pernikahannya dengan Freddie hanyalah sebuah pernikahan kontrak, kenapa masih saja tidak bisa membiarkannya untuk hidup dengan tenang. Victoria memandang Chelsea dengan tatapan ganas. Chelsea hanya berpura-pura seakan tidak melihatnya. Takutnya Victoria hanyalah digunakan sebagai alat oleh orang lain untuk mencelakainya saja, dia tidak juga menyadarinya. Tidak lama berselang Kiki jalan menghampirinya dan berkata kepada Victoria, "Kamu telah dipecat." Victoria tertegun sejenak, "Aku tidak sengaja. Apa yang telah kamu perbuat kamu sendiri tahu." Kiki berbalik dan melihat ke arah sekeliling, ke orang-orang yang ada di sana yang ingin melihat keramaian, yang semuanya penasaran ingin tahu apa yang dikatakan oleh Kiki. Kalau ingin tahu, nanti setelah jam kerja selesai pergi ke ruangan pengawas untuk melihat hasil rekaman kamera pengawas. Di sini adalah kantor bukan pasar, kami tidak membutuhkan pegawai yang tidak bisa menjaga persatuan. Tolong jadikan ini sebagai sebuah peringatan. Setelah selesai mengatakan hal itu, Kiki lalu menambahkan, "Kembali melakukan kerjaan kalian masing-masing. Semuanya telah kembali ke tempat duduk masing-masing." Chelsea sudah kembali ke meja kerjanya. Freddie keluar dari ruangan kantornya untuk pergi ke ruangan diadakannya rapat. Victoria yang melihat Freddie lantas berlari menghampirinya. "Presiden Budiman, aku tidak bermaksud sengaja melakukannya." Freddie tidak menghiraukannya. Dia hanya berjalan terus ke arah ruangan rapat tanpa memperdulikannya. Victoria yang masih ingin terus maju mengejar dihentikan oleh Kiki dan berkata, "Apa yang kamu perbuat, kamu sendiri sudah jelas. Kamu juga sudah sangat jelas bagaimana karakter dan temperamen Presiden Budiman." Tetapi, Victoria membuka mulut ingin menjelaskan sesuatu, namun kemudian dia menyadari kalau dia sama sekali tidak ada alasan untuk dapat membela diri. Kiki memberinya peringatan dengan tatapan matanya yang memelototinya lalu berjalan ke arah ruang rapat. Victoria tidak ingin begitu saja membuang pekerjaannya, dia ingin pergi memohon kepada Lisa. Atas dasar hubungan baik yang terjalin di antara Lisa dan Freddie, asalkan Lisa bersedia untuk membantunya memohon kepada Freddie, masih ada kemungkinan baginya untuk dapat tetap tinggal. Victoria menunggu di depan pintu ruang rapat. Setelah 1 jam lebih berlalu, pintu ruangan rapat terbuka. Freddie lalu keluar melalui pintu ruang rapat dengan diikuti oleh Kiki dan Lisa. Melihat Victoria yang berdiri di sana, semua dari mereka mengerutkan kening. Victoria lalu langsung dengan cekatan meraih lengan Lisa dan berkata, "Kakak Lisa, kamu harus membantuku memohon maaf. Aku mencelakai Chelsea semuanya demi kamu." "Kamu berkata omong kosong apa?" Lisa secara tegas lalu menghempaskan pegangan tangannya. "Kamu secara jelas nyata-nyata mengatakan kalau kamu tidak menyukainya." Victoria tidak menyadari